Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini 29 Februari 2024, tepatnya pada saat ini saya mau melakukan penyepraian dengan tujuan untuk memulihkan cabai yang keriting ya. Ini teman-teman ya, ini cukup terlihat jelas ya, ini keriting teman-teman ya. Ini memang sudah hampir 20-an hari, bahkan mungkin lebih ya, 20-an hari memang nggak saya lakukan penyepraian sama sekali. Karena kan cuaca di sini terlalu panas teman-teman ya, panasnya luar biasa. Jadi saya putuskan untuk tidak berani melakukan aplikasi apapun, karena saya takut terjadi reaksi kimia ya dalam daunnya, takutnya daunnya terbakar dan buahnya rontok ya. Jadi upaya saya hanya berupaya untuk mempertahankan supaya buah ini tidak terjadi kerontokan teman-teman ya. Dan alhamdulillah berhasil teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri buahnya. Ini kemarin sudah melakukan pemetikan perdana ya. Jadi teman-teman ya, ini cabai ini infeksi nih ya. Ini lihat teman-teman ya, ini pucuknya semuanya kena ya. Hampir ya, enggak semua sih, cuman sebagian udah kena ya. Ini penyebabnya ini kutu kebul teman-teman ya. Jadi ini banyak kutu-kutu kebulnya karena cuaca panas di sini, nggak ada hujan sama sekali, jadi timbulnya begini. Kemudian yang sebelah itu yang berdampingannya ini juga sebagian ada yang terinfeksi juga ya. Jadi saya mau melakukan perawatan atau mengobati, mengembalikan supaya tanaman ini pucuknya kembali normal, kembali sehat ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya ucapkan banyak terima kasih. Yang selalu mendukung dan melihat channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya dan yang belum subscribe, sekiranya video saya bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Nih teman-teman ya, ini infeksi ini ya, ini penyebabnya nih kutu kebul ini teman-teman ya. Nih banyak kutu kebul ya. Jadi untuk hari ini saya mau melakukan penyepraian dengan tujuan untuk mengendalikan kutu kebul ya, supaya supaya keriting ini bisa pulih kembali ya. Dan teman-teman bisa lihat nanti 3 atau 4 hari kemudian akan saya upload hasilnya ya. Jadi bagaimana kondisi tanaman saya setelah saya lakukan aplikasi hari ini ya, 3 atau 4 hari ke depan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya ya, ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk insektisidanya. Karena sasaran kita adalah kutu-kutuan, otomatis kita menggunakan insektisida teman-teman ya. Nah ini bahan aktifnya imidacloprid ya, cuman ini saya pakai bahan yang tepung 25 WP. Jadi bahannya imidacloprid saya gabungkan dengan dimetoat ya. Dimetoatnya kebetulan di sini saya gunakan Canon, merek dagangnya Canon. Jadi ini bahannya. Untuk insektisidanya saya gunakan imidacloprid, bahan aktifnya kalau mereknya Delos dari BDGW ya. Ini maaf bukan saya promosi. Kemudian ini untuk mixnya saya campurkan dengan imidacloprid ini, saya mix dengan dimetoat ya. Kebetulan yang saya pakai ini mereknya Canon. Nah ini untuk insektisidanya teman-teman ya. Jadi tujuannya kita kendalikan hamanya, vektor pembawanya. Nah, kemudian kita sertakan lagi dengan GA3 teman-teman ya. GA3 nya di sini kebetulan yang saya pakai ini Gipgro ya, merek dagangnya Gipgro. Jadi tujuannya ini tolong disimak ya. Jadi ini sebenarnya kadang-kadang orang, teman-teman ini ada yang sebagian gagal mengatasi keriting. Ini sebenarnya gini, ini tujuannya teman-teman ya. Nah kenapa saya gunakan
di Lois dan Canon atau bahan aktif imidacloprid dengan dimetoat. Imidacloprid dengan dimetoat itu sama-sama sasarannya kutu-kutuan ya, tapi kalau dia berjalan sendiri kurang efektif ya. Makanya saya gabungkan duanya ini dengan bahan aktif yang berbeda dengan sistem kontak. Jadi ini tujuannya untuk membunuh vektornya ya, membunuh vektornya berupa kutu-kutuan, baik itu trip, tungau, dan kutu kebul ya. Jadi kita gunakan insektisidanya ini, kemudian Gibgro ini kandungannya ini asam gibralin ya. Kenapa kita gunakan asam gibralin? Karena dengan pucuk daun yang keriting itu otomatis kita membutuhkan satu rangsangan ya, satu rangsangan untuk untuk tumbuh ya. Jadi kita gunakan asam gibralin dengan harapan kita gunakan asam gibralin, otomatis pucuk ini akan lebih cepat naik ya. Ketika pucuk ini akan cepat naik, sementara vektornya sudah kita kendalikan dengan insektisida. Nah, sepengalaman saya teman-teman ya, dalam waktu 3 atau 4 hari ini pucuk ini akan meluncur ya, akan pulih kembali ya. Jadi pucuknya ini akan pulih kembali, kemudian daunnya pun akan melebar lagi. Jadi tujuan kita untuk mengendalikan atau mengembalikan keriting itu berhasil ya. Selama ini pengalaman saya berhasil teman-teman ya, jadi dengan cara itu ya. Jadi ingat teman-teman ya, gunakan Gibgro atau asam gibralin dengan merek yang lain nggak masalah, atau asam amino juga nggak masalah. Tapi kalau untuk dalam keadaan yang darurat gunakan asam gibralin ya, merek dagang Gibgro. Kemudian untuk konsentrasinya teman-teman ya, jadi Gibgro ini tujuannya untuk memacu tumbuh ya, memanjangkan dahan ya, memanjangkan batang ya, supaya dia terpacu untuk lebih cepat tumbuh. Untuk konsentrasinya teman-teman ya, dalam satu tangki ini ketika dalam kondisi darurat, dalam kondisi memang benar-benar sudah parah keritingnya, kita gunakan satu saset kemasan sasetan begini teman-teman ya. Ini satu saset untuk satu tangki ya. Kemudian untuk kanonnya kita gunakan 20 ml per tangki, 20 ml per tangki ya. Kemudian untuk imida tepungnya ini teman-teman boleh menggunakan imidacloprid dengan merek yang lain dengan bahan yang cair pun tidak masalah ya. Tapi usahakan bahan aktif imidacloprid, seandainya teman-teman mau nyari yang cair, gunakan yang 200 gl ya. Misalnya merek yang lain kan ada itu teman-teman ya. Kalau ini saya gunakan yang tepung, imidaclopridnya juga tepung ya. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi untuk konsentrasinya ini, untuk imidacloprid yang tepung teman-teman, kalau saya gunakan ini 2 sendok per tangki ya. Kemudian untuk kanonnya kita gunakan 20 sampai 25 ml per tangki. Kalau Gibgronya ini kita gunakan 1 saset per tangki ya, untuk dalam kondisi darurat ya. Ini efeknya teman-teman ya, 3 atau 4 hari kemudian ini pucuk ini akan meluncur teman-teman, akan meluncur, cepat meluncur ya. Jadi pengembalian keriting itu lebih cepat ya kalau kita menggunakan bahan-bahan ini teman-teman ya. Jadi saya rasa itu cukup dipahami teman-teman ya. Jadi untuk mengembalikan keriting ini sebenarnya mudah ya. Yang pertama kita kendalikan vektornya, kemudian kita pacu daya tumbuhnya, kita berikan aplikasi yang tepat guna ya, semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan teman-teman. Oke teman-teman, sementara gitu aja dulu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ikuti terus video saya selanjutnya. 4 hari kemudian, 3 atau 4 hari kemudian akan saya upload hasil dari upaya untuk mengembalikan keriting ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.